Sarang monster Escolar. Saat ini kami dalam perjalanan menuju ke Pulau Pasi, yaitu pulau yang ditempuh kurang lebih 1 jam dari pelabuhan penyeberangan Bira, melalui atau melewati satu pulau, yaitu Pulau Batu atau dikenal Pulau Kambing. Kami persingkat videonya. Perjalanan ini yaitu sore hari dan kami lanjut mengambil videonya pada malam hari. Pada saat kami berlabuh beberapa menit, langsung para angler menurunkan pirantinya dan mendapat sambaran, langsung strike. Di bagian lambung kiri belakang memulai strike, kemudian disusul dengan di bagian anjungan juga strike, cukup berat perlawanan angler dengan ikan predator yang dimaksud. Sasaran ikan yang ada di sini adalah ikan gindara atau ikan setan atau fish oil, atau lebih dikenal dengan Escolar. Lepidosibium flaboruneum adalah sebuah spesies ikan dalam famili Gemphilidae yang dapat ditemukan di kedalaman perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ikan ini juga dikenal sebagai makarel ular atau walu-walu, Escolar, gindara, kemudian sarisi, dan banyak istilah-istilah lokal dan istilah internasional juga kadang-kadang disebut fish oil karena ikan ini cukup banyak minyak atau lemak. Dan terkadang dijual sebagai butterfish atau tuna putih. Itu istilah-istilah yang diberikan penamaan terhadap ikan Escolar ini. Kita lihat pertarungan para angler cukup alot. Ya, di sisi kanan belakang juga mulai strike, dan bersamaan 3 angler ini melakukan perlawanan terhadap monster yang ada di bawah. Ya, kami berlabuh di kedalaman kurang lebih 150 sampai 200 meter dan jarak dari pulau itu kurang lebih 3 sampai 400 meter dari pulau, karena pulaunya ini dari Batu langsung tebing, jadi cukup dekat dari pulau. Dan kami berada di sebelah utara Pulau Pasi, tepatnya di
depan mercusuar. Ya, ini penampakan sisi kanan belakang juga strike, dan bersamaan dua angler juga strike di sisi kanan belakang. Jadi ada 4 angler sekarang sementara strike. Di depan ada 1 yang kedengaran sampai ke belakang bahwa yang di depan sudah landed 1 ekor ikan bindara. Kami tidak sempat mengambil gambarnya karena posisi kamera ada di belakang dan sangat sulit untuk menuju ke depan dalam keadaan gelap. Ya, sekedar informasi bahwa kami mengambil gambar dalam keadaan gelap karena ikan ini sangat benci terhadap cahaya. Apabila kita menyalakan cahaya, itu membuat rangsangan dan ikan tersebut menjadi beringas dan mengamuk, sehingga menyulitkan para angler untuk mengendalikan pirantinya. Makanya seminimal mungkin kami menyalakan cahaya, dan bahkan cahaya rokok pun yang sekecil itu ikan ini tidak suka. Dan kita nantikan para angler bagaimana bisa menundukkan ikan ini. Kita bisa lihat 3 angler bersaing di belakang, dan di sisi kanan belakang ini sangat sulit karena berdekatan dan membuat 2 ikan saling mengait. Kita lihat ini menyulitkan kedua angler karena pirantinya saling mengait. Ya, kedengaran suara reel yang berdecit akibat tekanan ikan yang cukup besar dan berat. Kan pertarungan para angler. Di sisi kanan kelihatan sangat seru 2 angler yang di sisi kanan belakang. Kemudian di sisi kiri belakang masih mengayun, sementara yang di anjungan depan kiri itu sudah landed. Ini membuat yang di belakang kanan ini membuat kesulitan karena ikan di
bawah saling mengait dan menyulitkan para angler. Dua gindara itu saling mengait. Ya, ikan eskolar terkenal dengan omega 3 yang merupakan sumber lemak tidak jenuh yang berguna untuk menjaga pembuluh darah jantung, pertumbuhan sel otak, tulang, penglihatan. Sedangkan kandungan lain yaitu omega 9 berkhasiat untuk meningkatkan kolesterol baik atau HDL dan menurunkan tekanan darah. Ya, di perairan Selayar juga memang cukup terkenal, masih banyak ikan jenis eskolar yang berada di sekitar Pulau Selayar, terutama pulau-pulau yang dekat dari Pulau Selayar seperti daerah Pulau Pasi, Pulau Tambolonga, Pulau Pulasi. Itu masih banyak ikan-ikan predator jenis eskolar. Ya, bagi para penggemar kuliner dengan bahan ikan eskolar, tidak ada salahnya jika mencoba berburu ikan eskolar. Ikan ini di beberapa daerah dikenal dengan nama gindara. Ikan eskolar banyak ditemukan di perairan Selayar di sekitar Laut Sulawesi. Ikan yang oleh penduduk setempat diberi nama ikan monster. Ini kemudian dijadikan santapan eksklusif di beberapa restoran kelas atas di kota-kota besar di Indonesia. Apa sih istimewanya ikan eskolar atau Lepidosidium flavobruneum ini? Ikan ini mengandung kandungan omega 3 dan omega 9 yang tinggi. Omega 3 yang merupakan lemak tidak jenuh bermanfaat bagi pertumbuhan sel otak, organ penglihatan dan tulang, serta menjaga sel-sel pembuluh darah dan jantung tetap sehat. Omega 3 juga sangat penting bagi perkembangan sel-sel otak karena 40% asam lemak di otak terdiri atas asam lemak omega 3. Sedangkan omega 9 bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kadar HDL atau kolesterol yang baik bagi tubuh. Ikan eskolar bisa dibakar, tapi lebih enak jika dimasak dengan kuah kuning. Jika disantap dalam jumlah yang cukup banyak, maka keesokan harinya feses kita akan berminyak berkat lemak di perut yang diluruhkan. Di mana bisa memperolehnya? Kalau asal dari perairan Selayar, Sulawesi Selatan, biasanya ikan eskolar ada dijual di supermarket, tapi dalam bentuk filet. Harganya cukup terjangkau. Ya, kita saksikan lagi kembali para angler masih bertaruh. Kelihatan di sisi kanan perlawanan sudah mulai menurun.
Dan di sisi kiri sudah hampir landed. Ya, ini sudah landed, yang di sisi kiri sudah landed. Sementara di gancu untuk membantu menaikkan ikan ini, karena untuk menarik dengan pancing itu bisa membuat bibirnya robek, maka dibantu dengan gancu, dan yang mengangkut 2 orang karena rata-rata di daerah sini itu membuat berat ikan itu cukup berat ya. Kita lihat penampakan ikan gindara yang hitam coklat-coklatan dan matanya menyala apabila kena senter ya. Ya, ikan gindara ini bila dikonsumsi itu dapat meningkatkan kadar trombosit atau sel darah merah dengan cepat, terutama para penderita penyakit demam berdarah, dan dapat menyembuhkan sakit tipes dalam waktu yang singkat. Pada umumnya ikan ini disantap dengan cara dibakar, dipanggang, tapi sebenarnya akan lebih nikmat bila dimasak dengan gulai kuning atau kuah kuning. Tetapi apapun metode atau resepnya yang dipakai, rasa daging ikan ini sangat-sangat lezat. Namun bila ingin mendapatkan khasiatnya secara maksimal, sebaiknya digulai. Sebab kalau dibakar atau digoreng akan mengurangi kadar minyak yang bermanfaat dalam daging ikan ini. Yang perlu diwaspadai dalam menyantap menu ikan ini yakni dengan porsi yang banyak. Batas yang dianjurkan untuk konsumsi tidak lebih dari 6 ons per hari. Pasalnya penikmat ikan ini akan mengalami yang namanya mules, sakit perut, lalu buang air besar yang rutin. Itu akibat minyak yang berlebihan pada daging ikan ini. Dan anehnya biasa kalau buang air itu tidak terasa karena yang keluar adalah minyak. Ya, kadang-kadang nanti kita meraba celana bagian belakang kelihatan berminyak, ternyata itu adalah feses atau minyak yang keluar dari dubur yang tanpa terasa. Jadi hati-hati kalau mau mengkonsumsi ikan ini, jangan terlalu berlebihan. Ya, paling tidak kita bisa mengkonsumsi kurang lebih 300 gram. Ya, 300 gram saja. Kalau lebih dari itu, kalau kita mengkonsumsi kurang lebih setengah kilo atau sampai melebihi itu, otomatis tanpa terasa biasa kita BAB. Hal ini terjadi karena reaksi dari minyak ikan eskolar dan di dalam perut itu membongkar tumpukan lemak yang kemudian dibuang melalui BAB. Jadi bagi yang pengen perut buncit, kempes, perlu coba menyantap ikan setan ini. Ikan eskolar atau ikan setan ketika lahir memiliki warna kulit yang coklat dan akan berubah coklat tua atau hitam ketika besar. Memiliki panjang hingga 2 meter dengan kondisi tubuh yang mengandung minyak sebanyak 14 hingga 25% dari bobot tubuh.
Hal ini terjadi karena pencernaan ikan ini tidak mampu memproses wax esteran di dalam makanannya. Ya, masih seru. Jadi sudah 3 ekor yang landed. Di depan ada 1 ekor, kemudian di lambung belakang juga sudah landed 2 ekor. Masih seru pertarungan ikan ini. Ya, ikan ini berbagai macam yang menjualnya. Ada dengan harga mulai dari 25.000 sampai 90.000 per kilo. Dan kalau sudah bentuk masakan itu satu porsi bahkan ada mencapai 100.000 per porsi dengan jumlah ikannya kurang lebih 50 gram saja dalam satu porsinya. Jadi cukup mahal ikan ini ya. Ya, kita lihat di anjungan bagian depan juga mulai beraksi. Anjungan depan kanan ini masih bertarung. Di bagian belakang lambung kanan belakang juga masih tetap berlangsung pertarungan dan cukup alot. Ini di anjungan depan kanan ini pertarungan juga masih berlangsung, cukup alot. Ya, semoga semuanya bisa landed, bisa naik dengan selamat. Ya, cukup ganas malam ini. Ada beberapa ekor yang sudah landed. Mudah-mudahan para angler tidak capek atau tidak bosan sampai pagi, karena sifat ikan ini hanya makan di malam hari. Di siang harinya rata-rata ikan ini tidak beraktivitas atau mungkin tidur. Malam hari kebanyakan ikan ini mulai beraksi di jam-jam matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam, ikan ini sudah mulai beraksi sampai subuh. Saat matahari akan timbul atau pada saat sudah ada cahaya, ikan ini sudah diam. Ya, kita lihat pertarungan di belakang, lambung kanan belakang. Ini masih seru. Semoga ini bisa bertahan dan bisa selamat. Ayo bertahan. Betul-betul perlawanan cukup alot.
Ya, mohon maaf apabila gambar tidak sempurna seperti yang Anda inginkan. Anda akan penasaran karena kami mengambil gambar tanpa cahaya. Kita bisa menyaksikan gerakan-gerakan para angler. Ya, ikan gindara sering disebut sebagai tuna putih atau daging ikan ini dikenal sangat lezat. Namun ya itu tadi, jika dimakan terlalu banyak akan menyebabkan diare. Karena ikan gindara mengandung zat lemak yang dapat dicerna bernama gempilotoxin yang memberikan sensasi rasa mentega yang menggiurkan. Sekali lagi ya, kita lihat ini landet di bagian tengah satu ekor gindara cukup besar, dan satu ekor ruby juga tadi sudah landet. Ya, jumlah ikan yang sudah ada di atas geladak itu sudah 4 ekor ya. Kita masih lihat para angler sibuk ini di bagian belakang. Ya, 3 angler di anjungan. Dan ada satu angler di bagian depan itu yang membuat landet 2 ekor juga. Ini ikan yang ada di anjungan, 2 ekor dengan mata yang menyala akibat silauan lampu. Di bagian tengah ya, kita lihat cukup besar ikan gindara yang sudah landet. Ini bagian belakang masih juga bertarung untuk kedua kalinya, dan sudah landet yang pertama, dan yang kedua sempat putus juga tadi, namun masih kembali lagi bertarung. Mudah-mudahan ikan yang kelima ini bisa naik. Ya, rata-rata ikan yang naik di atas 30 kiloan. Ikan yang sudah landet di atas 30 kilo. Cukup seru.
pertarungan ikan ini joran menjadi melengkung. Ikan gindara atau ikan setan atau eskolar, kadang juga diberi label ikan tuna putih. Ya, keanehan ikan ini berada di kedalaman 150, bahkan bisa ditemukan di kedalaman 885 di perairan tropis dan subtropis. Ya, pertarungan di lambung kanan belakang ini cukup alot. Kita lihat reel kadang-kadang menciut akibat perlawanan yang cukup seru. Ya, kelihatan sayup-sayup sudah berada di pinggir kapal. Ikatnya sudah mulai terapung dan landed. Mohon maaf, cahaya untuk kamera sangat gelap, jadi kita lihat hanya sayup-sayup bahwa ikan gindara sudah mulai terapung dan mengamuk. Kita lihat cukup besar, dan ini adalah ikan yang kelima yang landed. Ya, satu kepuasan bagi para angler apabila dapat menundukkan lawan tarungnya walau dengan waktu yang cukup lama, bahkan bertarung sampai 40 menit untuk satu ekor ikan gindara. Lumayan, ikan yang kelima cukup besar.
Ya, ini di pagi hari ya. Jumlah ikan yang sudah landed di atas kapal yang diperoleh di malam hari, ikan gindara ada 7 ekor, kemudian ditambah dengan ikan merah atau ruby snapper 1 ekor, dan ditambah siangnya ini ada beberapa ekor ikan-ikan yang dengan berat 2-5 kilo, yaitu ikan jenis kerapu, ya, atau sunuk merah. Kita lihat di depan ini menghabiskan waktu sepulang dari Pulau Pasir. Sekarang kita udah balik kanan, balik ke pelabuhan. Ya, para angler sudah bertarung semalaman dan menikmati hasil. Sekarang sudah balik. Ini angler yang mendapat 2 ekor, 3 ekor, 1 ekor lepas. Ini juga berhasil landed 1 ekor. Ya, sayup-sayup kelihatan pulau di belakang semakin menjauh dan mendekat ke Pulau Selayar. Mendekat, semakin mendekat ke Pulau Sulawesi atau di daerah Bulukumba, di daerah Bira. Kelihatan para angler capek akibat pertarungan semalam dengan ikan-ikan monster atau ikan-ikan predator yang ada di perairan Pulau Selayar atau di sekitar Pulau Pasir. Cuaca saat ini masih sedikit berombak, namun ketinggian ombak hanya sekitar 1 meter. Nah, inilah hasil ikan yang diperoleh semalaman. Sekarang singgah berlabuh mencari ikan-ikan yang kecil, yang berat-berat 1 kilo sampai 5 kilo, sambil menikmati cuaca yang teduh di pagi hari. Ya, di belakang kelihatan 4 ekor ikan gindara dan di bagian anjungan ada 7 ekor ditambah dengan ikan ruby 1 ekor yang cukup lumayan besar, kisaran 5-7 kilo. Ya, kelihatan angler satu ini karena cukup lama bertarung di malam hari itu kecapean dan mulai mengabaikan teman-teman yang lagi melanjutkan
memancing dengan ikan-ikan yang sedang. Yang lain menikmati udara pagi hari dengan air yang tenang. Ya, terlihat di bagian depan ada 5 orang angler, dan yang di tengah ini adalah kapten. Di bagian belakang itu ada 4 orang, jadi jumlah keseluruhan 10 orang. Ya, masih ada angler yang menggunakan atau memanfaatkan waktu mancing ikan-ikan sedang. Ya, kita lihat ini ikan yang semalaman dipancing, ada 2 ekor, dan di bagian tengah ada 1 ekor. Jumlah total 7 ekor ikan gindara yang cukup lumayan besar. Kelihatan ikan yang bekas gancuk di bagian punggung. Cukup teduh cuaca pagi ini. Sekarang sudah di daratan, proses evakuasi ikan menuju ke darat ini dari perahu. Kita akan naikkan satu persatu, juga peralatan-peralatan pancing akan dievakuasi naik ke darat. Dengan menggunakan tali dan diseret, karena sisik ikan ini cukup tajam. Jadi sisiknya sangat tajam seperti silet. Kalau tidak hati-hati atau tidak menggunakan kaos tangan, itu bisa merusak permukaan kulit tangan. Makanya proses pemindahannya ini sangat hati-hati. Dan ikan ini cukup berat. Dibuang ke laut, kemudian diseret menggunakan tali untuk dinaikkan ke darat. Kita lihat proses evakuasi ikan gindara ini. Yang di depan juga mulai mengevakuasi barang-barang atau piranti
yang digunakan semalam. Inilah penampakan para angler yang bertarung di malam hari. Kelihatan 2 ekor di bagian depan masih berbaring. Satu persatu dinaikkan ke pelabuhan dengan menggunakan tali dan diseret naik. Sudah 3 ekor. Ya, 4 ekor di sebelah sana. Kemudian ini kelihatan masih ada 2 ekor di perahu. Ini ikan yang didapatkan semalam oleh para angler yang bertarung. Sekarang sesi pengumpulan ikan untuk pengambilan foto. Lihat, sudah 3 ekor ikan yang cukup besar berdekatan. Perahu masih ada 3 ekor dengan yang di depan. Ya. Salah seorang angler mencoba untuk mengangkat untuk pengambilan foto. Ini lagi 1 ekor, masih proses evakuasi untuk dinaikkan ke daratan. Ya, proses bagi-bagi agar adil. Ini teman-teman mulai potong-potong ikan gindara agar bisa masuk ke dalam box, karena box yang dibawa itu kecil dan apabila mau dimasukkan 1 ekor itu cukup sulit. Sekarang salah satu angler coba membagi-bagi agar bisa hasilnya. Inilah foto-foto anglernya yang dapat 2 ekor, ini 1 ekor. Kemudian Anda yang dapat, ya ini kelihatan jumlahnya 1, 2, 3 sampai 4, 5, 6, 7 ekor yang landed di atas pelabuhan. Ini proses potong-potong kecil agar bisa masuk ke dalam. Ya, ini sesi foto.
Terima kasih untuk para pemirsa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sambil menunggu sesi berikutnya.